Kita akan melihat 14 hidangan ayam yang pernah kita kunjungi dengan beragam proses masaknya di 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Masya Allah. Kuah campur. Lagi? Kuah campur. Lagi? Channel masin. Cili jeruk. Ayam goreng. Sambal cabenya. Bismillah. Walaupun pakai sendok plastik kita tidak kesulitan. Nasi lemak. Bismillah. Terima kasih. Line clear ya. Buat teman-teman yang suka vibes tradisional, kesini tempatnya. Ayam guling. Yang pastinya seru sekali. Nonton videonya sampai habis ya. Semoga bermanfaat. Yang pertama ada ayam goreng Hat Yai Thailand. Bagaimana proses penyajiannya? Mari kita lihat. Minyak. Ke buka air. Minyak. Banyak rendam. Saya pula kulit ni noh 20. Masya Allah, makan pagi menjelang siang, ayam goreng Laila.
Ini rekomendasi dari Mark Wins. Kita lihat alamatnya dari Google Map yang ditaruh oleh Mark Wins di videonya. Ini ada ayam goreng ukuran jumbo, harganya 30 baht. Kemudian ada sayap, kalau sayap 15 baht. Dan dapat bawang goreng yang tidak pelit. Ini luar biasa banyak sekali bawang gorengnya. Dan ayam goreng di sini dimakan dengan nasi ketan. Ini nampak seperti nasi putih, tapi ini ketan. Wow, ini berasnya lengket. Masya Allah. Dan kita dapat bawang goreng juga. Ini tidak pelit bawang dan ukuran bawangnya jumbo-jumbo. Dari teksturnya sepertinya bawang ini sangat crispy. Kemudian ada kulit ayamnya juga. Kulitnya dijual di harga 15 baht. Dan ada satu lagi varian nasi minyak. Lauknya ayam kari. Nasi minyak harganya 40 baht. Yang pertama kita coba nasi minyaknya dulu. Oke, pakai tangan. Ayamnya juicy, bersih sekali sampai ke dalam, tidak ada darahnya. Masya Allah. Kita coba ayamnya dulu. Oh, juicy. Rempahnya meresap hingga ke dalam, tapi rempahnya tidak terlalu banyak. Yang dominan kunyit dan rasanya sangat minim garam. Bismillah. Rasa nasi minyaknya juga plain, tidak asin, tapi harum. Rempahnya banyak sekali. Dan ini menggunakan beras Thailand yang agak besar-besar ya. Kesannya perak, tapi dia menggunakan beras ketan. Ada lengket-lengketnya dikit. Wow, angin di sini kencang sekali. Sekarang kita coba ayam gorengnya. Ini yang menjadi masterpiece di ayam goreng Laila. Insya Allah, kita lihat. Sebelum digoreng, ayamnya sudah dimarinasi dan kemudian direndam dalam minyak yang apinya sangat kecil, sekitar 10 menit. Dan setelah itu baru digoreng. Masya Allah, warna daging ayamnya sudah berubah. Bismillah. Ini benar-benar ayam goreng. Bumbunya meresap hingga ke dalam dan manis, asin, gurih. Bumbu bersatu padu, ini pas sekali racikannya. Wow. Dan teksturnya pun sangat mantap. Ini tidak terlalu juicy dan tidak terlalu keras. Rasa khas ayam goreng, luar biasa. Kita makan pakai bawang goreng. Bismillah. Paduannya cocok sekali. Ayam goreng dengan bawang goreng. Dan ini nggak berlebihan. Ini bawang goreng yang paling enak yang pernah saya makan. Nikmat sekali nih bawang gorengnya. Insya Allah. Selanjutnya kita ke Kuala Lumpur. Siang ini kita tiba di KLIA 2. Ada ayam goreng Hainan legend di sini. Ayo kita coba. Dan hujannya sudah berhenti. Sekarang saatnya kita mencari makanan. Sudah sangat lapar. Dapat info dari sosial media lokal maupun internasional, dan kita browsing di Google juga, rating tempatnya lumayan tinggi. Lokasinya berada di Jalan Bukit Bintang, biar lebih mudahnya tempatnya tepat di depan Bank CIMB. Ada logo halalnya nih. Kalau sudah ada logo halal seperti ini, insya Allah sudah halal ya. Kalau ada teman-teman dari Malaysia yang menonton video ini, bukankah begitu? Insya Allah lah. Nanti poin Google Map-nya akan Hanif cantumkan di deskripsi juga. Oke, langsung kita masuk ke sini. Best seller kat sini apa? Di sini ada yang steam sama steam. Tinggal pilih nak. Tinggal pilih saja kalau nak steam, nak bagian apa, terus nak bagian apa. Ayam goreng. Bumbu kecap. Hainan. Masya Allah. Ini ayam Hainan ada dua jenis. Yang paling legend di sini yang pertama ada versi gorengnya. Ayamnya digoreng kemudian disiram dengan bumbu kecap khas Hainan. Kemudian satu lagi ayam steam. Ini ayamnya cuma diuapin kemudian disiram juga. Sepertinya sebelum proses digoreng ataupun diuapin sudah dibumbui dulu. Masya Allah. Ini bagian sayap, sedangkan yang goreng paha ayam. Dan dimakan dengan nasi Hainan. Ini sekilas nampak seperti nasi kuning atau nasi lemak, tapi bukan, ini nasi Hainan. Kemudian ada slot untuk tambah sambalnya.
Daripada tumpah kita taruh sini. Dan ini ada kuah sop ekor, masya Allah. Dapat kacangnya. Ini mantap sekali. Wow, ini sepertinya ada sawi asinnya. Mari kita coba. Bismillah. Coba. Sekarang kita coba ayam gorengnya. Wow. Kita makan bumbu kecap sedikit. Masya Allah, teman-teman, ini juicy sekali. Langsung kita makan ayamnya dulu. Bismillah. Ini salah satu ayam goreng ternikmat yang pernah Hanif makan. Nggak berlebihan. Asinnya pas sekali, tidak keasinan. Dan ada aroma smoky. Sepertinya sebelum digoreng sudah dipanggang terlebih dahulu. Lembut dan perpaduan bumbunya ini benar-benar juara. Kalau teman-teman ke Kuala Lumpur harus cobain ayam Hainan ini. Nanti alamatnya akan Hanif cantumkan di deskripsi. Kita coba makan pakai nasi. Selain lembut, juga sangat mudah dipisahkan dari tulang. Dan kita bisa pilih dada, paha, sayap. Teman-teman, ini juga salah satu nasi terenak yang pernah Hanif makan. Wanginya harum sekali, tidak asin dan tidak lemak. Sepertinya ini tebak-tebak ya. Nasinya dimasak pakai kuah kaldu. Ini enak sekali. Serius, dimakan nasinya aja udah sangat enak, harum. Sekarang kita coba ayam steamnya. Sepertinya ini nggak kalah lembutnya juga. Masya Allah, lembut sekali. Gila teman-teman, ini juara. Lembutnya nggak ada lawan. Ini ayam yang paling lembut yang pernah dimakan. Dan teksturnya seru sekali. Cuman yang steam ini tidak segurih dan serenyah ayam goreng panggang tadi. Ya wajar lah, karena kan ini di steam. Jadi agak-agak tawar gitu. Biar lebih mantap, kita cocol dengan sambal cabenya. Bismillah. Rasanya mantap, cocok sekali dipadukan dengan cabai ini. Sempurna teman-teman. Ini pedasnya enak, nggak pedas banget ya, khas-khas saus Malaysia lah. Dua-duanya mantap, yang goreng enak, yang steam juga punya keunikannya sendiri. Ya, overall rasanya mantap lah. Kita sangat berkesan. Dari tampilannya, bagaimana pendapat teman-teman? Ingin mencobanya? Langsung datang kemari aja. Selamat pagi dari Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Pagi ini kita mau mencari sarapan di sekitaran sini. Masih dari Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Kita mau coba nasi lemak pakai ayam rendang. Oh, yang menu-menunya. Ada satu tempat yang menjual nasi lemak dan pembelinya sangat ramai. Namanya nasi lemak Alor Corner. Pilihan lauk di sini banyak sekali.
Luar biasa, Wak, ya kan. Sama lebih oke. Nah, ini aja lah, Pak. Nah. Ini 2 ringgit. Udah? Belum, baru 2 ringgit. Baru saya udah kembali. Ini ada tai. Tai. Mak, telur, Mak. Ini bukan tai, ini dah dia. Orang itu berdua kan ganjil. Kamu ya? Goreng Pak mana? Tambah lina, Banyak pembeli yang rela mengantri untuk mendapatkan nasi lemak ini. Lina kacang ke lah. Nasi goreng tak? Sambal ya, Bang? Apa? Dah ambil telur nah. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam antrian. Wah, nama tadi buat ke? Enggak. Enggak. Bungkus tak dari tempat. Bungkus. Tempat tangan tempat, Bang. Tu ada kemah satu lagi belah sana. Bungkus apa ini, Kak? Sama? Ayam rendang. Ayam rendang. Oh, Ada. Ya. Sudah. Ada 5 kilo. Kedel. Ya. Sudah. Lebih ya. Oh, tak ada. Kacang timun mau ya? Akan pakai apa ini? Yang makan pakai apa? Lagi lawa ulang. Ayam goreng paha. Pahanya. Ya. Ayam Manado. Telurnya mau telur ini atau telur pisang? Sambalnya mau? Telur Telur dadar pun ada. Selain pilihan lauk, topping yang diberikan juga lumayan banyak. Hari ini kita pakai lauk ayam rendang dan perkedel. Sudah. Ada lagi? Perkedel ada? Dia udah. Ada ini. Salting. Sudah. Ada lagi? Ya. 9, 14. Ya, itu oke. Harganya Rp10. Bayar dulu. Mari kita coba nasi lemaknya. Tempat makannya sudah penuh nih, terpaksa kita harus makan di seberang jalan. Dan porsinya juga nggak main-main. Ini lumayan besar untuk ukuran sarapan. Masya Allah. Nasi lemak Alor Corner ini ramai sekali setiap pagi. Kita tahunya dari Google, langsung ke sini tidak jauh dari penginapan dan langsung disambut oleh antrian yang sangat ramai. Masya Allah. Ini nasi lemak pakai lauk lumayan komplit. Dapat telur, kemudian dapat timun, ada sambal-sambalnya, dapat teri kacangnya juga. Kita pakai lauk ayam rendang dan perkedel. Ini cuma Rp10, worth it sekali. Ayam rendangnya setelah ditaruh tadi dipotong-potong lagi pakai gunting biar memudahkan, karena kita makan pakai sendok plastik. Mari kita coba nasi lemaknya. Wow, ayamnya lembut sekali. Walaupun pakai sendok plastik kita tidak kesulitan. Nasi lemak. Bismillah. Saya sangat berkesan dengan beras di Malaysia ini. Kenapa ya warnanya putih-putih seperti ini? Ini bumbu rendangnya strong sekali. Cocok untuk dipadukan dengan ayam, tapi agak sedikit strong untuk sarapan ya. Ya, kita harus mengeluarkan kalori yang lebih banyak untuk hari ini. Dan porsinya nggak main-main ini. Ini bisa untuk sahur. Siang nggak akan kelaparan, malam baru kita makan lagi nanti. Biasa di pesawat kalau kita order nasi lemak, ada telur rebus seperti ini. Dan ada teri kacang seperti ini. Ini ada sambal khas nasi lemak. Sambalnya berminyak,
Sedikit pedas, ya seperti khas sambal-sambal nasi lemak Malaysia. Mantap. Dan ada menu perkedelnya juga. Tadi kita sempat ngobrol sedikit sama para tamu-tamu yang mengantri. Ya, banyak dari pendatang ataupun turis. Tadi ada yang dari Indonesia, ada juga yang dari negara-negara tetangga lainnya. Masya Allah selalu ramai setiap paginya. Untuk harga Rp10, menurut teman-teman worth it gak nasi lemak ini? Kalau menurut saya sih worth it banget. Sambal ya? Sambal sikit ya? Ini dah ada tadi 6. Ini bergedil 8. Makan di mana? Ayah. Macam mana? Lebih ke nak sikit je? Dah. Dah sikit ya? Sambal asin. 我们吃好了，那他烂了，烂下来，那个往里头。Kita menuju ke Pulau Pinang dan kita mau mencoba ayam kari nasi kandar. Kita baru saja check-in di penginapan. Setelah simpan barang, kita merasa sangat lapar. Dan di dekat penginapan kita ada Shed Bistro. Setelah kita browsing di Google, sepertinya ini warung nasi kandar. Walaupun labelnya ada biryani, tapi kita cek di menu ada nasi kandarnya. Tanpa menunggu lama, let's go, ayo kita makan. Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Tentu saja tujuan kita kemari untuk mencari nasi kandar. Yang ini? Ini kari ayam ada. Kita pesan nasi kandar ayam kari. Dan kuahnya tidak cukup satu, harus pakai banyak-banyak kuah. Oke, cendol. Wow. Dan dari tadi sudah sangat lapar, langsung kita ke warung nasi kandar Shed Bistro yang ada di Jalan Pesiaran Missouri, masih kawasan Bayan Lepas, tidak jauh dari airport. Oke, langsung nasi kandar. Satu porsi nasi kandar pakai ayam seperti ini 10 ringgitan.
Kemudian kita pesan sayur, ada bayam goreng dan ada tumis kol. Dan kita pesan nasi biryani satu, harganya Rp17. Ini biryani ayam, Masya Allah ayamnya ngumpet. Kita kasih nampak, wow, Masya Allah. Tapi porsinya menggiurkan ini. Kalau nasi biryani dapat kuah delca satu. Kita makan gotong royong, Insya Allah habis semua. Dan tidak lupa, ini ada cendol. Insya Allah, ini cendol khas Pineng. Sebelumnya saya pernah lihat banyak sekali gerai yang menyediakan cendol seperti ini ya. Dan ini cendolnya pakai es krim. Dan ada jus mangga. Kita coba jusnya dulu. Wow. Asam segar, manisnya pas, tidak terlalu manis. Oke, kita dapat sendok, tapi Hanif sudah cuci tangan tadi. Kita mau makan pakai tangan saja. Sikandar. Ini salah satu yang dirindukan dari Pulau Pineng ini, nasi kandar. Insya Allah. Kalau bayam goreng seperti ini, baru saya lihat ya di gerai nasi kandar. Kita coba. Bismillah. Oh, bayamnya crispy. Insya Allah. Oke, lauk kita ayam kari. Wow, ukurannya lumayan. Masya Allah. Ayamnya segar sekali. Wow. Padat. Bismillah. Wow. Masya Allah. Ini karinya meresap hingga ke ubun-ubun. Luar biasa. Karena lebih mantap dimakan dengan nasi kandar. Nasi kandarnya sudah dicampuri aneka kuah. Jadi nasi kandar mandi kuah. Nasi kandar ayam kari. Bismillah. Bumbu karinya sudah dicampur, tapi ini pas saja. Karena di Aceh nggak ada nasi kandar. Oke, sesekali ke sini, mampir di nasi kandar mana saja, rasanya wow, amazing. Bismillah. Nasi kandar ini ada pedas-pedasnya, tapi enak dimakan. Walaupun pedas nggak ngebosanin. Bismillah. Wow, nasinya enak sekali teman-teman. Kalau di Indonesia ini mirip seperti nasi Padang, tapi rasanya beda jauh. Keduanya sama-sama enak, nasi Padang juga sangat enak, tapi karakternya sangat berbeda jauh. Amazing. Bismillah. Masya Allah teman-teman, ini nikmatnya tiada tara. Wow. Ayamnya ukuran jumbo, bersih hingga ke dalam. Ini teman-teman bisa lihat, tidak ada darahnya, dicuci dengan sangat bersih, dan bumbunya meresap hingga ke dalam. Bismillah. Sebenarnya biryani ini bukan pesanan saya, tapi saya dikasih izin untuk mencicipi sedikit saja. Kita rasa nasinya saja sedikit bagian sini. Nggak apa-apa ya, pakai tangan ya. Gitu. Kalau yang ini pakai beras basmati, jelas nasinya panjang-panjang. Bismillah. Oh, Masya Allah, biryaninya nikmat sekali. Rasanya manis dari kaldu dan rempahnya meresap hingga ke dalam. Rasanya nendang, lemak. Kalau bahasa Aceh, istilah saya lemak mabuk. Dan ada kuah dalcanya. Insya Allah, ada wortel. Kita rasa. Bismillah. Wow. Nikmat sekali dalcanya. Biasanya dalca ini cocolan canai, tapi kalau ditaburkan ke dalam nasi biryani rasanya jadi wow. Oke teman-teman, Hanif mau menikmati makannya dulu. Nanti alamatnya akan Hanif cantumkan di deskripsi. Kalau teman-teman ke Pineng, boleh mampir. Selamat makan.
Sini 20 tahun. Sini 1 tahun lain cawangan. Sini 1 saja Penang. Penang 1, KL ada 14. Lagi kita bagi terbang AirAsia, Malaysia Airlines semua ada bagi makanan. Thank you. Datang lagi. Masih dari nasi kandar. Di Jalan Penang Road ada nasi kandar yang paling famous di sini. Namanya Nasi Kandar Line Clear. Warung ini buka 24 jam. Dan tepat sekali kita datang bukan pada saat jam makan. Sekarang waktu menunjukkan jam 3:30 sore. Langsung saja kita coba nasi kandar Line Clear-nya. Kita mau mencoba versi ayam gorengnya. Kali ini tempat yang akan kita datangi, Line Clear Nasi Kandar. Hari ini Hanif mau mencoba nasi kandar biryani. Oke ya? Ayam goreng. Ayam goreng. Oke. Tunggu Potong. potong. Oke ya? Oke. Let's go. Minum? Saya tarik Panas ais. panas. Very nice. Very nice. Buka jam berapa sampai jam berapa? 24 jam. Anjar dulu aja. Oke. Assalamualaikum, kedai makanan nasi kandar Line Clear. Terima kasih macam Yelikat Mia. Ini suara untuk Line Clear. Samsudin buka Yelikat Mia. Satu Malaysia, satu Line Clear. Ini Kuala Pinang Line Clear. Malu apa bosku? Line Clear Mia. Astaga besar. Game is over. Goodbye. Please come again. Line Clear. The game is over. Clear Mia. Oke, Masya Allah, ini dia nasi kandar pesanan kita. Nasi kandar Line Clear. Di sini ada 2 varian nasinya. Ada nasi biryani yang menggunakan beras basmati dan ada juga nasi putih biasa. Hari ini Hanif pesan nasi kandar biryani. Masya Allah, porsinya. Kalau Hanif cuma pakai 1 varian kuah. Biasanya nasi kandar menggunakan kuah campur 5 kuah sampai 7 kuah, Masya Allah. Jujur saja Hanif nggak sanggup makan banyak-banyak kuah. Dan ada ayam goreng bumbu yang dipotong-potong. Kemudian ada timun. Kemudian ada sayur daun kol, Masya Allah. Dan kita pesan 1 teh tarik khas Malaysia. Oke, saatnya kita makan. Oke, setelah capek jalan-jalan, Hanif udah lapar banget. Sekarang waktunya kita makan. Dan gak tanggung-tanggung, hari ini kita makan nasi kandar. Sekarang jam 4, sambil menunggu waktu asar, kita makan dulu. Hanif pesan nasi kandar biryani. Setelah biryani, pakai kuah lagi. Gimana rasanya? Bismillah. Masya Allah, enak banget, serius. Nasinya nggak lengket sama sekali. Beras basmatinya panjang-panjang.
empuk dan seru banget, Masya Allah. Ayamnya fresh banget, masih hangat. Di dalamnya dagingnya masih sangat putih. Kita coba nasi biryani dengan ayam. Bismillah. Masya Allah, ayamnya empuk banget. Rasa ayam dipadukan dengan nasi biryani ini sangat cocok. Fresh, mantap banget. Hanif makan nasi kandarnya hanya menggunakan 1 kuah saja. Biasanya nasi kandar itu menggunakan 5-7 kuah. Masya Allah, Hanif nggak sanggup. Hanif selalu pesan sesuai dengan selera dan jangan sampai ketinggalan. Karena kalau ketinggalan itu mubazir. Mubazir itu nggak baik, teman-teman. Oke, Hanif makan dulu. Tidak tanggung-tanggung, Hanif berani kasih nilai nasi kandar ini 9. Bismillah. Masya Allah, ayamnya padu banget, gede banget guys. Ini ayam besar, dipotong 4. Masya Allah. Mana bayar? Iya bayar. 10.7. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Terima kasih. Line clear ya. Masih dari nasi kandar juga, belum sah ke Pulau Pinang kalau belum mencoba nasi kandar Hamidiyah. Ini benar-benar sangat legend, yang katanya nasi kandar tertua di Pulau Pinang.
Nasi putih setengah, nasi biryani setengah. Ayam kamu bawa si ibu serok rebus. Lagi dua. Bye. Di setiap hari pada waktu jam makan, antrian untuk membeli nasi kandar tidak pernah sepi. Setelah mengantri, kita hanya perlu memesan nasi kandar kepada petugasnya dan nasi kandar yang diberikan sesuai dengan request kita. Buat campur. Lagi? Buat campur. Ya, dikit-dikit aja. Lagi? Telur masin. Lagi kah? Masin. Ini bos, kalau ini bil lah, nanti malah Cili jeruk. saya gua beli di rumah. Boleh, nanti bang. Buah ini sayur. Buah masih. Buah saya sini. Sama pedasnya. Lemcik mana bagus tu. Nip. And then they're expensive. Lagi tiga ada bos. Baru dua kali, pertama kali. Ya, harga makanan di sini sedikit di atas standar. Wajar saja sih karena restorannya sudah legend. Nama saya Rohani. Ini rendang. Kambing ada, ayam ada. Ini kambing. Ayam di atas. Okey, saya letak macam ni. Satu RM16. Boleh sedia untuk dimakan. Bayar kat sini ni. Okey, baik. Hantar dulu Kak ya? Ya Kak. Yang uniknya lagi, lokasi makan di tempatnya berselang 5 pintu toko dari toko tempat pengambilan makanan. Ya, para pembeli siap dan rela mengantar makanannya sendiri.
Sekarang cerita kita dari Aceh, Indonesia. Yang pertama kita akan melihat ayam gulai legend di Cotgoh, Aceh Besar. Ada banyak sekali jalan menuju ke Cotgoh. Ya otomatis daerah asal teman-teman pastinya beda-beda ya. Dari Banda Aceh saja ada beberapa opsi jalan nih. Nanti poin Google Map-nya akan Hanif cantumkan di deskripsi. Kalau teman-teman mau ke sini tinggal di follow saja. Dan perjalanan menuju ke sini sangat indah. Kalau dari Banda Aceh sekitar 30 menit saja. Assalamualaikum. Saya nama mana? Haji sini, bawa manuk nah. Bawa manuk ini. Sekarang pukul 9. Ya harus kita pastikan dulu ayamnya masih ada atau enggak. Karena keseringan juga sekitar jam 9 atau jam 10 ayamnya sudah habis. Như kata kau mau mì chìm hả đi không? Ikhlas memang dia. Ada api. Saudara Abi, itu kupara dia kena wakra. Hanya ada lagi, hanya ada enggak ada. Oke, sekarang kita di warung Legend Cik Baka yang sangat terkenal dengan sarapan gulai ayamnya. Sarapan di sini pakai nasi hanya dengan 2 lauk, yaitu ayam gulai dan telur rebus gulai. Masya Allah. Dan usia warung ini sudah lebih 40 tahun. Pastinya sudah sangat legend. Sebelumnya kita sudah pernah buat video di sini, tapi hanya proses masaknya saja. Kalau makan-makannya belum. Oke, sekarang kita mau coba makan-makan di sini. Kayaknya awak betul-betul dulu. Dalam turun 6 YouTube ini memang. Oke, Masya Allah sarapannya ready. Ini menu andalan di sini dan cuman ini menunya. Ada ayam gulai, ayam kampung yang dimasak khas Aceh Raya. Kemudian ada telur rebus yang dicelupkan ke dalam gulainya. Masya Allah. Ini gulainya masih sangat bertekstur, kelapa sangrainya kasar-kasar. Dan gilingan bumbunya juga tidak halus, masih kasar. Seperti ini masih nampak potongan batang kecombrangnya. Masya Allah. Langsung saja kita coba. Ini sudah cuci tangan tadi. Dimakan dengan nasi putih, beras montasi. Ini nasinya agak keabu-abuan karena dimasak dengan cara tradisional pakai kayu. Oke, langsung kita coba. Oke. Coba kuahnya. Bismillah. Tekstur kuahnya kasar sekali teman-teman. Jadi dalam mulut ada seperti sensasi rempah-rempah, rame-rame, dan saat kita telan seperti nyangkut di kerongkongan. Oke, langsung kita masukkan ayamnya. Oke. Seperti ini teman-teman. Kita dapat bagian dada, Masya Allah. Ini ayam kampung tapi teksturnya lembut sekali. Warna dalam ayamnya jadi berubah. Bismillah. Ini betul-betul rasa masakan tradisional. Aroma asapnya kental sekali. Asap dari kayu bakarnya seperti masuk ke dalam ayam. Dan ayam kampung ini sebelum dimasak tadi sudah dibakar duluan. Jadi ada aroma asapnya, Masya Allah. Sensasinya, Kalau masakan di kampung itu biasanya terkenal dengan freshnya. Insya Allah ayam ini sangat fresh. Seperti kita lihat, ya karena di kampung masih banyak lalat di sini. Kata orang kampung itu menandakan makanannya sangat fresh. Benarkah itu? Coba teman-teman komentar. Oke, sekarang ayamnya kita makan pakai nasi. Bismillah. Barang. Buat teman-teman yang suka vibes tradisional, ke sini tempatnya. Nanti akan Hanif cantumkan alamatnya di deskripsi. Ini bunga kecombrang.
Dan juga teman-teman, masakan di warung ini pedasnya nendang. Ini pedas sekali. Kalau untuk ukuran sarapan ini sangat strong dan sangat ekstrim. Kuahnya bikin nagih. Coba teman-teman lihat, banyak sekali tekstur cabai yang masih kasar. Sepertinya campuran dari cabai besar dan cabai rawit. Wow, tekstur cabainya. Biar mantap, kita tambahkan telur. Dada ayamnya lembut sekali. Coba teman-teman lihat. Oh, langsung lepas. Wow. Ayamnya lembut tapi tidak mudah hancur. Ini luar biasa. Dan di Kampung Cotgoh ini terkenal juga dengan kopi robustanya yang busanya nggak main-main. Kopinya hitam pekat, nggak bening. Kalau kita terawang dari gelas kopi ini, nggak akan tembus ke sebelahnya. Hitam pekat. Mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, cocok. Warung ini mulai buka dari pukul 8 hingga pukul 10 atau pukul 11. Kalau cepat habis, langsung tutup. Kamu menyemanuk hati berang kau dulu berhari. Selanjutnya ayam gulai dari Blang Bintang. Tempat makan ini tidak ada namanya dan lokasinya ada di Jalan Blang Bintang menuju ke Kebun Kurma, tidak jauh dari Lanut Blang Bintang. Dan jalanan di sini masih tergolong sepi karena termasuk wilayah pembangunan. Jadi belum banyak yang tahu tentang rumah makan ini. Hanya orang yang lalu lalang dan penduduk di sekitar sini saja yang tahu tentang tempat ini. Menunya pun tidak banyak. Ayam gulai menjadi ikon warung ini. Selain ada gulai ikan hiunya juga. Dan biasanya sebelum ayam gulainya masak, sudah ramai yang pada ngantri. Wow, begitu spesialkah gulai ayam ini? Trên ho kampung bang.
Masya Allah, siang ini kita akan mencoba ayam masak Aceh Raya. Jadi lauk kita hari ini cuma gulai ayam yang dimakan dengan nasi putih. Insya Allah, minyaknya luar biasa berlinang. Kalau makanan Aceh Raya saya dimasak, itu minyaknya lumayan banyak. Kemudian ditambah lagi dengan minyak yang keluar dari ayamnya. Jadi minyaknya plus-plus. Dan gulai ayam di sini dimasak dengan buah kluih. Sekilas mirip nangka, tapi ini buah kluih. Kalau bahasa Acehnya buah kulu. Ada 1, 2, 3, 4 potong ayam. Dan sepertinya ini pakai ayam merah, bukan ayam kampung ya. Langsung kita coba. Ini masih ada kulitnya nggak dibuang. Oke, kita tambahkan. Ada daun karinya juga. Masya Allah, ayam. Masih ada kulitnya. Kulitnya agak gelap, sepertinya sebelum dimasak tadi ayamnya dibakar dulu. Oke. Wow, masih panas. Gampang. Bismillah. Aroma kelapa gilingnya langsung terasa. Masih ada bau asap dari kayu bakarnya. Dan aroma ayamnya, Masya Allah, harum sekali. Harum dari kayu bakarnya. Masya Allah. Dan ini yang saya suka. Teksturnya lumayan lembut. Buah kluih. Serius, ini rasanya seperti makan tempe. Bagian dada dalam, ini bagian duriannya nih, luar biasa. Akan lebih nikmat kalau ayamnya dimakan dengan nasi. Dan satu porsi nasi makan siang di sini lumayan banyak. Bismillah. Sekarang kita coba kulitnya. Kenyal-kenyal tapi udah padat karena sebelumnya udah dibakar ya. Dan tempat makan ini suasananya masih alam sekali. Coba lihat teman-teman. Teman-teman, tidak cukup kalau satu ayam. Kita tambahkan lagi. Masya Allah. Buahnya mudah-mudahan dari mana? Itu memang ada mau baik. Emang kering, nggak dipres ini. Dan di sini ada menu gulai ikan hiunya juga. Walaupun bukan favorit, namun ada penikmatnya sendiri. Engko ye. Dan di saat jam puncak makan siang, banyak sekali supir truk yang mampir makan di sini. Semangat banget lah. Ikan ini mantap.
Jadi karena bisnis Steak 45 ini kita di street food ya, itu bisnis di pinggir jalan, memang kita banyak kendalanya selama ini. Kayak cuaca sangat berpengaruh karena kita di pinggir jalan, hujan, badai. Nah di bulan Desember, Januari kita terkendala, sempat drop juga penjualannya. Cuman ya alhamdulillah bisa kita lawetin. Terus juga kita ada kendala karena kita di pinggir jalan itu sempat kemalingan, ada juga orang yang kurang-kurang suka mungkin ya. Tapi ya nggak bisa kita hindarin, itu mungkin bagian dari proses supaya untuk kita naik kelas mungkin ya. Kalau ayam yang kita gunakan tuh bagian paha atas. Jadi dia lebih enak, maksudnya kalau dia pun dimasak itu lebih empuk dia. Ayam itu sebelum dimasak itu memang udah dibumbui di rumah produksinya. Paling sekitar 40 gitu lah. Ayamnya itu kita nggak langsung masak karena biar supaya konsumen tuh tidak terlalu lama menunggu ayamnya. Jadi kan kita masak buat ayam tuh buat stoknya untuk setengah masak dulu. Setelah itu giliran ketika konsumen pesan, kita langsung sajikan ayam itu benar-benar masak. Jadi karena di situ di usaha ini memang mungkin semua orang pengen usaha karena banyak waktu luang di luar, tapi enggak. Sebenarnya bisnis yang sehat itu bisnis yang kita punya target itu bisnis yang kita persiapkan kayak gitu. Jadi ada bangun diskusi juga sama teman-teman UMKM kalau memang itu yang jadi kendala, terus bisa banyak sharing sama yang sudah pelaku-pelaku UMKM lainnya. Jadi nggak bisa kita langsung buka tanpa memikirkan nih strategi marketingnya, strategi SOP produknya. Jadi memang harus siap dengan segala kondisi biar bisnis kita profit. Nah, lain apa yang dikejar selain profit, ya kan? Selain kita membuka lapangan kerja berguna bagi orang-orang sekitar kayak gitu. Yuk semangat bisnis. Nah untuk warga Kota Banda Aceh, hari ini kita sudah ada pilihan makanan sehat juga iya, makanan mengenyangkan juga iya, yaitu steak ayam. Jadi steaknya kita grill, steak 45. Kita ada 2 outlet, di Peniti 1, di Lingke 1, di Tamada Kopi. Ayo jajan di steak 45. Kita akan mencoba ayam guling. Dan sekarang waktunya makan siang.
Masya Allah, makan siang kita hari ini luar biasa. Kita mau makan 1 ekor ayam. Worth it sekali, harganya hanya 50.000. Kemudian pakai nasi putih, ada sedikit tambahan sayur kangkungnya, dan asam udang kita beli terpisah. Langsung kita coba. Masya Allah, ayam guling. Luar biasa. Kurang lebih seperempatnya. Ada kulit. Kulitnya sudah mengering. Oke, kita singkirkan kulitnya dulu. Masya Allah. Bismillah. Lembut teman-teman. Masya Allah. Tinggal tulang. Paha atas, Masya Allah. Juicy-nya luar biasa. Enteng sekali, dan bumbunya meresap hingga ke dalam. Tulang, Masya Allah, seperempat tuntas, tinggal tulang. Ada tomatnya juga. Ada bumbu kecapnya juga. Kita buka satu. Oke. Kita siram langsung ke ayamnya. Masya Allah. Kita ambil bagian dada. Enteng sekali dadanya. Cocol kecapnya. Bismillah. Teman-teman, bumbu kecapnya mirip seperti bumbu rujak. Manis, pedas. Masya Allah. Kita ambil lagi. Bismillah. Dada bagian duren, makan pakai timun. Kita siramin kecapnya. Masya Allah. Bismillah. Sekarang pedasnya baru terasa. Di bumbu kecap ada banyak cabenya juga. Kayak tomat. Ada kentangnya. Sayap. Sepertinya kalau 1 ekor ayam, karbonya lebih cocok dari kentang aja. Kita makan pakai kentang. Cocol bumbunya. Masya Allah. Seperempat ayamnya, tinggal tulang saja. Kalau kulit, kurang suka. Paha satu lagi, Insya Allah. Kita pakai sambal asam udang, Insya Allah. Bismillah. Tomat. Paha atas. Ini daging tok. Kita tambahkan kangkung. Masya Allah. Paha atas ayam plus kangkung. Bismillah. Masya Allah. 3/4 ayam tuntas. Tinggal tulangnya. Ini tulangnya. Tinggal 1/4-nya lagi. Bagian dada. Sayap. Masya Allah. Kuncinya ayamnya memang harus benar-benar lembut. Masya Allah. 1/4 terakhir bagian dada. Masya Allah. Tulang. Juicy-nya juara. Kita santap pakai nasi putih. Bismillah.
Pakai nasi mantap juga ya. Tinggal tulang. Potato. Bismillah. Kita singkirkan kulitnya. Oh. Bismillah. Daging dadanya padat sekali. Pakai timun, ambil kangkungnya. Bismillah. Insyaallah yang terakhir. Kita akan mencoba ayam goreng yang proses penggorengannya menggunakan kayu bakar. Sebelum digulai, ayam kampungnya juga dibakar terlebih dahulu agar menambah aroma smoky dan juga untuk menghilangkan sedikit lemaknya. Selanjutnya ayamnya langsung digulai di dapur kayu bakar dengan beberapa menu masakan lainnya. Untuk proses lengkap pembuatan gulai ayam kampung khas Aceh, silahkan cek video-video kita sebelumnya ya. Di sini kita hanya menampilkan cara-cara unik dan beberapa resep tambahan yang sedikit berbeda. Cabai ubit, panjang, bawang putih, bawang merah. Dan yang uniknya, ayam goreng di sini dimasak menggunakan api unggun juga. Ayam yang digunakan ayam broiler dan hanya menggunakan bumbu simpel saja. Dan minyak yang digunakan juga sangat jernih.
baru yang masih bening. Namun proses penggorengannya sangat lama. Durasinya antara 15 hingga 20 menit. Dengan api unggun yang kecil, katanya agar matang hingga ke dalam. Ini udah hampir matang. Selain gulai ayam, warung ini juga menyediakan beberapa makanan khas Aceh Besar autentik lainnya. Dan satu lagi yang menjadi favorit kita, gulai telur bebek ceplok. Telur bebeknya langsung diceplok ke dalam kuah kemamah. Ini kuahnya sangat lemak karena mengandung banyak santannya. Kakek Iya. jauh. Dan hidangan kita siap, mari kita santap selagi masih hangat. Tentu saja pakai nasi putih yang juga dimasak menggunakan kayu. Hidangan hari ini full aroma smoky. Masya Allah, suasana tradisional. Ada gulai ayam kampung, warnanya sangat menggoda. Kemudian ada ayam goreng api unggun. Digoreng sangat lama, sekitar 20 menit, dan apinya pakai kayu bakar. Kemudian ada telur bebek yang diceplok ke dalam kuah kemamah. Jadi telur kuah lemak juga. Kemudian ada urap lalapan. Dan semua makanan di sini boleh dibilang harganya sangat terjangkau. Letaknya tidak jauh dari kota Banda Aceh, tapi kita dapat feel suasana kampung yang masih sangat asri. Warungnya masih dari kayu, tapi mantap. Setiap hari rame. Kita makan sedikit kuah. Wow. Ini ada buah nangkanya. Kemudian ada bunga kecombrang. Kita ambil ayam gorengnya. Masya Allah. Tuh, ini sudah cuci tangan tadi. Masya Allah. Dalamnya masih sangat fresh, di luarnya sudah merah. Bismillah. Ini definisi ayam yang masak hingga ke dalam. Bumbunya juga meresap. Digoreng dengan api yang sangat kecil dan durasinya sangat lama juga. Kita makan dengan nasi. Kuahnya harum sekali, aroma kecombrangnya terasa. Oke, kita makan satu ayam gulai. Ini masih ada batang kecombrangnya. Ini ayam gulai enaknya dimakan hangat-hangat.
Ini ayam kampung gulai, tapi dagingnya empuk sekali, enteng teman-teman, dan bumbunya meresap hingga ke dalam, dimakan saat hangat-hangat dengan nasi putih. Dalam gulai bebek dapat ikan kemamah, kentangnya juga. Kita ambil satu telur bebeknya. Ini cocok sekali untuk nambah stamina pria. Telurnya creamy sekali, telur bebek fresh, dan ada aroma ikan tongkolnya. Ini dimasak dengan gulai ikan, harganya cuma Rp5.000. Worth it sekali. Minyak berlinang. Selanjutnya ada ayam goreng tepung crispy.
Kira yang aku buat.
Bang, nyen tu majalah bang, ibu kong anak tuhong. Ambil yo deh. Lihat dengan mana. Có mày bạch tí sẵn chứ. Aku pegang. Selain menu ayam kampung, ada juga beberapa menu di warung Banggam ini. Dan tetap saja ayam yang menjadi ikonnya. Dan ini adalah proses masak bebek, yang kurang lebih bumbu dan cara masaknya hampir sama dengan ayam gulai juga. Mana dapur? Anu mana? Mbak kesarahan. Belum kerak.
Dia tamu, dia habis. Namanya ambil tamu, dia habis. Orang satu, orang minggu, dan macam, dan meningkat macam tu. Kita mana goreng, 250, nak boleh 75, 80. Itik anak ni, kamu itik kita lepas boleh boleh. Itik anak ni. Pukul setengah 11, jam makan siang. Hari ini kita mau makan di warung Bang Gam, Aceh Besar. Yang menjadi menu andalan di sini adalah ayam dan bebek. Ayamnya ada 2 varian menu, yaitu ayam gulai dan ayam goreng. Sedangkan bebek hanya ada gulainya saja. Dan yang menjadi ciri khas warung nasi di Aceh Besar, tersedianya 2 jenis minuman segar, yaitu es pepaya dan timun serut. Luar biasa sekali. Komposisinya ada timun yang diserut, kemudian ada cincaunya yang dituangkan dengan sirup kurnia khas Aceh. Sirupnya warna merah, kemudian tambahkan sedikit es. Hari ini sangat cerah dan warung ini terletak pas di pinggir sawah yang sudah mulai menguning. Luar biasa. Kita coba minumnya dulu. Bismillah. Luar biasa, segar dari timunnya yang berpadukan dengan cincau. Kemudian ada rasa manis dari sirupnya. Sirupnya tidak diaduk, masih mengendap di bawah. Ketika kita menyedot bagian atasnya saja, sudah sangat nikmat. Oke, sekarang kita mau makan. Kita cuci tangan dulu. Oke, kita mulai dari ayamnya. Dalam satu porsi ada 7 potong ayam. Ayamnya menggunakan ayam kampung yang masih muda. Yang menjadi khas dari gulai ayam ini adalah dimasak dengan kecombrang. Kecombrangnya masih utuh. Kita makan nasinya dengan kecombrang, luar biasa. Kita makan dengan nasinya, ayam. Dan ciri khas makanan Aceh itu ada penambahan daun karinya. Daun kari. Masya Allah. Ayamnya sangat mudah ketika kita mencubitnya. Langsung terlepas, tidak lengket. Kita coba ayamnya dulu. Gulai ayam kampung kayele yang dimasak dengan kecombrang. Bismillah. Pastinya ayamnya sangat empuk. Yang pertama terasa adalah aroma dari kelapa sangrainya dan bau kecombrang yang sangat khas. Kecombrang yang dimasak dalam kuah. Bismillah. Rasa kecombrang yang asam-asam manis. Ukuran kecombrangnya agak sedikit besar, jadi setelah manisnya habis akan menyisakan ampasnya juga. Sekarang kita makan ayam dengan nasinya. Kalau bahasa Acehnya, manok dagun bak kalah. Bismillah. Nikmat sekali. Dan bau kuahnya ada sedikit aroma kayu bakarnya. Sekarang kita lihat ayam gorengnya. Ayam gorengnya menggunakan ayam kampung juga, tanpa kulit. Ayam yang masih muda yang dibelah 4. Tidak ada penambahan bumbu yang banyak, hanya sedikit garam saja. Dan ketika hampir diangkat, ditaburkan dengan daun kari dan daun pandan. Ini yang menjadi ciri khas ayam goreng ini. Masya Allah. Ayam goreng. Masya Allah. Ayam gorengnya crispy. Ketika dipisahkan dari tulang, ada sedikit sensasi kerasnya. Ada cocolan kecapnya juga yang diisi dengan bawang iris dan cabai rawit. Kemudian ada jeruk nipisnya juga. Tapi kita mau mencoba rasa originalnya dulu. Ayam goreng. Bismillah.
Ayam gorengnya crispy bagian luarnya dan lembut di bagian dalamnya. Rasanya benar-benar original rasa ayam kampung goreng. Tidak ada bumbu apa-apa, hanya ada sedikit rasa asinnya. Dan juga sedikit aroma daun pandan dan daun karinya. Katanya nih, daun kari dan daun pandan ini bisa menetralkan kolesterol. Jadi makanan kita hari ini agak berlemak dan bisa dinetralkan dengan daun kari dan daun pandan ini. Bisa langsung dimakan juga. Bismillah. Setelah digoreng, langsung bisa dikunyah dan rasanya sedikit crispy. Aroma daunnya masih terasa. Dan ada menu andalan yang satu lagi, bebek gulai khas Aceh Raya. Karena ukuran bebek yang lebih besar dari ayam yang masih muda, jadi bebeknya dipotong sekitar 10 atau 12 potong dan dimasak beserta kulitnya. Masih ada kulitnya, teman-teman bisa lihat masih ada kulitnya. Biasa. Dan warna kuahnya kurang lebih hampir sama dengan warna kuah ayam. Kita coba rasa kuahnya. 90% mirip dengan rasa kuah ayam, hanya saja kelapa sangrainya lebih pekat. Sekarang kita coba daging bebeknya. Masya Allah. Bebek masak gulai khas Aceh Raya. Bismillah. Daging bebeknya terasa lebih tebal dan jauh lebih lembut daripada daging ayam, dan aroma khas bebek. Ini tergantung selera sih. Ada yang hanya suka ayam kampung saja, dan ada juga yang suka bebek tapi tidak suka ayam, dan ada juga yang suka kedua-duanya. Dan yang terakhir ada ayam bakar Bandung. Insya Allah sih kita tuh mengolah makanan tuh nggak nyetok gitu ya. Tiap hari baru, seger, bahan-bahannya higienis, bisa dipertanggungjawabkan lah. Jadi insya Allah halalan thayyiban. Dan yang menjadi menu bestseller di sini tentu saja ayam bakarnya. Paha, dada, sayap, ini yang paling kering, 1 ekor bagi 4. Paling ayam bakar ayam goreng sama gepuk. Selain dari sambal ya, emang sambal tuh favoritnya para yang makan pasti ngeburunya sambal ya. Gratis sambal temannya kuatnya gitu.
200-300 lah ekor ayam. Cuma 4 gerai, nomor 93, nomor 48, 38, sama 67. Kebetulan kita ke cabang nggak di mana-mana sih, cuman sekitaran Balong Gede, karena emang tawaran sih udah dari mana-mana ya. Kita pinginnya orang, kalau mau ke Ibu Imas ya harus datang ke Bandung gitu. Di warung ini kurang lebih 50 karyawan lah. Kalau secara keseluruhan mau nyampe lah 200 gitu. Ayam goreng juga merupakan menu bestseller di sini. Kodarola semenjak pandemi jam operasional di-cut ya. Dulu kan ada 24 jam. Cuman berhubung kondisi belum stabil, makanya kita di-cut sampai jam 8 malam aja. Dari pagi, dari jam 7 sampai jam 8. Last order lah jam 8. Saya makan 22 sama PPN. Goreng sama 5.000. Yang 3.000. Gratis sama ini kuatnya juga. Sayur asam 11 atau? Sayurnya 20. Nasi putih 6.000. Saya gratis. Oh iya. Masya Allah. Warung Bu Imas, legend di Kota Bandung. Menu-menunya luar biasa sekali. Warung ini buka dari pagi sampai malam. Dan hari ini kita mau mencoba makan siang di sini. Ini sudah ada satu nasi putih dengan berbagai lauk. Lauknya variatif. Setiap makan di sini kita akan mendapatkan gratis karedok linca. Ini pedasnya minta ampun. Kalau yang ini sambal pacak menggunakan cabai merah. Pedasnya juga luar biasa. Kemudian kita juga dapat gratis lalapan dan satu gelas teh manis. Selain dari yang itu semua, kita harus membayarnya. Ada ayam bakar, ada ayam goreng, tempe bacem. Ini ada pepes jamur. Kemudian ada sayur asam, luar biasa. Ada sop kikil, ini luar biasa sekali. Kemudian yang unik juga ada selada goreng. Ini selada digoreng ditaburi dengan garam. Kemudian ada sambal satu lagi, ayam bakarnya. Kecapnya sampai meleleh. Kita coba. Teman-teman bisa lihat, sangat lembut. Makanan di sini seru dimakan dengan tangan. Langsung kita coba ayam bakarnya. Bismillah. Lembut, mantap. Rasanya manis-manis gitu. Tidak perlu dicocol dengan kecap lagi karena ayamnya sudah berlumuran kecap. Empuknya juara. Sambal ciri khas warung ini, dikit aja. Kemudian ada sambal satu lagi. Ya. Kita coba dengan tempe bacem. Luar biasa. Pakai karedok linca. Bismillah. Pedasnya nendang.
Sekian sharing kita hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada masukan, silakan tulis saja di komen. Saya Hanif, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.